kita memakai formasi 3 ya, coba di zoom ya, 3 2 3 2. Jadi antara lar 1 dengan lar 2 kebetulan kami buat terpisah ya. Daerah ini juga adalah daerah sentral seperti kita perhatikan ya, berjarak sekitar 30 meter dari sini. Itu adalah bangunan Walid yang sudah berusia 1 tahun lebih ya, itu sudah mulai produktif. Nah, itu binaan kita juga ya, makanya kita lapisi garisnya dengan cat hitam ya. Nah, tujuannya adalah untuk supaya BW tidak silau masuk ke dalam LMB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baiklah, kita akan share tata ruang yang ada di dalam, karena pengerjaan daripada gedung ini sudah full 100% ya, tinggal kita menunggu kon perdana untuk melihat tata ruang, bagaimana berada titiknya dan juga pemasangan kabelnya. Ayo kita cross-check ke dalam. Ini lantai dasar di tempat usaha untuk cabang pakaiannya. RW Sultan. Oh ya, itu tuan RBW-nya ya, itu Pak Anas Idolah, itu tuan RBW-nya. Nah, kita dari balik dari masjid nih kayaknya, habis sholat asar katanya. Ya. Nah, itu tuan RBW-nya. Ini Pak ya, bagaimana Pak? Mungkin 1 atau 2 minggu lagi kita akan on. Oke, sip ya. Ini lantai 2 ya, untuk gudang. Ya, kita menuju lantai 3. Nah, ini lantai 3 ya. Ya, kita masuk ke dalam. Jadi untuk lebih lanjut, lebih jelasnya bagaimana tata ruang di dalam, ayo kita masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini ruang mesin ya. Kita memakai seperti video saya yang sebelumnya, kita memakai 2 ampli dan juga titik kontrol ya. Nah, ini bagian ruang mesin cukup terterapi, kabel-kabelnya cukup terterapi, jadi kalau ada kesalahan di masing-masing jalur bisa ditelusuri. Nah, ayo kita cek bagian dalamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini ya, seperti yang kita ketahui sebelumnya di video saya, tata ruang daripada ukuran daripada gedung ini adalah 12 x 16. Ini lantai pertama ya. Lantai pertama ini terletak di lantai 3 ya. Ya, ruko ini ada 4 lantai, jadi lantai 1 2 dipakai untuk usaha, tempat tinggal, lantai 3 4 untuk toilet. Ini kurang lebihnya lantai 3 jatuhnya. Nah, ini tata ruangnya. Ini formasi titiknya ya. Boleh kita perhatikan. Nih. Dari pojok sana kita memakai formasi 3 ya, coba di zoom ya, 3 2 3 2 3. Nah, kemudian di sana ada sekat ya, sekat gantung, maka titiknya harus menghadap ke dalam. Jadi antara sekat gantung dengan yang di pojok sana itu saling berhadapan. Nah, ini formasi yang kita pakai sekarang ya, begitupun di sini. Nah, ini juga 3 2 3 2 3. Jadi antara yang di pojok sana dengan di sini, nah, kita juga saling berhadapan ya. Nah, ini dimaksudkan agar suara lebih merata di ruang inap. Nah, ini kebetulan karena gedung ini terdiri dari 3 lokal, maka tata ruangnya kami sekat menjadi 3 bagian. Nah, ini itu penyekatannya ya. Nah, ini penyekatannya satu lagi. Nah, ini berarti lar di sini ya. Lar di sini, lar utama di sini ya. Nah, itu larnya. Nah, ini karena ini berada di lantai paling bawah ya. Nah, ini kami buat agak sedikit besar
Itu ukuran semeter 20 kali semeter 20 ya. Ya, coba sorot sebelah sini ya. Nah, itu ularnya. Kurang lebih ini ukuran 4 kali 4 ruang putarnya. Jadi lantai 2-nya itu 1 kali 1 ularnya. Nah, itu. Jadi LMB di sana berukuran 40 dikali 1 meter ya. Itu LMB-nya. Karena gedung ini cukup besar, maka juga membutuhkan LMB yang cukup besar juga. Nah, itu. Jadi ini lantai pertama ya. Nah, tata ruangnya sama. Nah, terus detailnya sama dengan sebelah ya. Nah, ayo kita cross-check yang lantai atas ya. Ayo kita cross-check lantai atas ya. Ini jatuhnya di lantai 4 ya. Nah, ini kebetulan di gedung di sebelah ya, masih satu orang yang punya dalam satu bangunan. Kebetulan ini bangunan lama ini, sudah berusia 2,5 tahun. Nah, jadi yang pemilik bangunan ingin membuat yang baru. Nah, nih, jadi dibagi 2 jatuhnya. Ya, coba kita masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini ya. Tata ruangnya yang lantai atas, lebih tepatnya lantai 4, itu agak sedikit berbeda ya. Nah, kami juga membagi menjadi 3 ruang juga, cuman nggak seperti yang di bawah ya, nggak seperti yang lantai 3. Kalau untuk formasi, coba lihat ya. Jadi formasi itu kurang lebih sama dengan yang di bawah ya, cuman di sini tidak memakai skat ya. Nah, sementara di bawah memakai skat gantung. Ini kebetulan los ya, los. Jadi karena di sini gelapnya dapat ya, nah, jadi tidak kami skat. Atau formasi Twitter juga sama, 3-2-3-2. Untuk di gedung ini ya kita tidak memakai banyak Twitter tarik ya, cukup di sana ya, Twitter tarik dalam. Nah, itu boleh di zoom ya. Itu. Jadi satu lagi di sini ya, satu lagi di sini. Jadi burung mendengar dari sana ya. Nah, itu. Burung mendengar dari sana. Jadi burung masuk di sana, lar sebelah sana. Jadi kebetulan setelah dia mendengar, BW-nya mendengar itu tarik lagi. Jadi menuntun ke ruang yang paling dalam, satu lagi sana. Jadi perlu kita ketahui ya, bahwasanya Twitter tarik ini tujuannya adalah untuk menarik burung supaya masuk ke ruang inap yang terdalam, bukan untuk menginapkan ya. Yang untuk menginapkan burung adalah fungsi daripada Twitter inap. Jadi tujuan kita memasang Twitter tarik adalah untuk menuntun burung supaya agar masuk ke ruang yang berdalam daripada ruang ini. Ini ruang yang di atas ya. Kebetulan di sini ya, ini kami bikin kebetulan ya, skat pintu ya, skat gerbang nama ini. Tetap pembagian tata ruangnya dibagi 3 ya, karena 3 lokal 12 meter bagi 3 ya. Jadi satu lagi itu tarik sana. Ada tarik. Nah, itu cukup satu aja. Jadi tiap lokal cukup satu aja ya. Jadi jangan terlalu banyak memakai tarik kita. Ini kita perlihatkan nih larnya. Ini lar lantai atas ya. Di sini karena apa? Karena bangunannya tidak memakai rumah monyet ya, karena tidak memakai ruang putar, rumah monyet. Jadi jarak antara lar dengan LMB cukup dekat ya. Jadi rasanya BW lebih fokus ke lar. Jadi antara lar 1 dengan lar 2 kebetulan kami buat terpisah ya. Coba kita lihat. Nah, itu di sebelah sana yang lar yang lantai bawah ya. Jadi karena di sini cahaya cukup kuat, nah kami pasanglah skat ya. Skatnya begini. Itu skatnya.
Jadi secara keseluruhan bangunannya, tata ruangnya, penata titer dan juga titer yang ada di kelar. Nah, ini seperti titer ini tarik ya. Kami gandeng dengan sore inap. Yang sejalur dengan titer yang ada di LMB ya. Jadi itu saja penjelasan dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bisa menjadi referensi bagi teman-teman semua, para petani, khususnya petani pemula ya. Semoga ini bermanfaat bagi semuanya. Jadi untuk on perdana nanti setelah ini selesai pengerjaannya, setelah ada penyemprotan parfum dan semuanya nanti kita oke kan. Nah, selanjutnya kita on perdana. Jadi lantai atas sekali ya, kebetulan ada teras sekitar 2,5 meter. Nah, coba kita perhatikan ya. Di sini nampaknya lebih gampang kita menjelaskan bagaimana proses titer di LMB ya. Ayo kita keluar. Ini ya seperti yang saya katakan tadi, kurang lebih dari dinding ini lantai 4 ya. Ini berjarak 2,5 meter ya. Kebetulan begitu permintaan dari yang rumah ya. Dibikin teras berjarak sekitar 2,5 meter. Oke ya, penerapan LMB kita ya, ukuran 40 dikali 1 meter ya. Kita memakai lampu pijar ya, 10 watt di sana. Ini kenapa saya pakai ini lapisi dengan GRC ya, walaupun masukkan tujuannya karena kita ketahui ya, ini apabila ini diterpa cahaya matahari tentu silau. Jadi burung yang ingin masuk ke sini tentunya merasa silau. Makanya kita lapisi GRC dengan cat hitam ya. Nah, tujuannya adalah untuk supaya BW tidak silau masuk ke dalam LMB ya. Daerah ini juga adalah daerah sentral, seperti kita perhatikan ya. Berjarak sekitar 30 meter dari sini. Itu adalah bangunan Walid yang sudah berusia 1 tahun lebih ya. Itu sudah mulai produktif. Nah, itu binaan kita juga ya. Di sana juga ada yang baru, itu di sana juga. Nah, itu. Jadi di sini juga dinamakan daerah sentral ya. Ini pemandangan dari bawah nih, oke punya nih. Pemandangan dari bawah, dari atas nih. Nah, itu. Nanti untuk on perdana coba kita cross check ya, kita ambil kamera dari bawah ya. Oke, kita buat nanti. Sip.